Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan presentasi mengenai agenda 2 nilai-nilai dasar PNS yang terdiri dari akuntabilitas dan nasionalisme. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Daeng Mas Habibi, angkatan 4 kelompok 1 dengan Widya Iswara Bapak Muhammad Syafril Harahap. Yang pertama saya akan membahas akuntabilitas. Akuntabilitas berisi modul yang pertama konsep akuntabilitas, yang kedua mekanisme akuntabilitas, ketiga akuntabilitas dalam konteks, yang keempat menjadi PNS yang akuntabel. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai konsep akuntabilitas. Pengertian dari akuntabilitas sendiri yaitu kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai yang merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Yang kedua, aspek-aspek akuntabilitas yang terdiri dari hubungan dengan masyarakat, laporan kinerja, memerlukan konsekuensi, dan memperbaiki kinerja. Modul yang ketiga yaitu akuntabilitas publik yang terdiri dari akuntabilitas vertikal, akuntabilitas horizontal, di mana fungsi akuntabilitas sendiri berperan sebagai demokrasi, konstitusional, dan belajar. Yang keempat, tingkatan akuntabilitas yang terdiri dari akuntabilitas personal, individu, kelompok, organisasi, dan stakeholder. Modul yang kedua, mekanisme akuntabilitas yang mempunyai cakupan bahasan mengenai pertama mekanisme akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas ini harus mengandung dimensi A. Kejujuran dan hukum, B. Proses, C. Program, D. Kebijakan. Cakupan yang kedua, mekanisme akuntabilitas di birokrasi dengan menjelaskan alat akuntabilitas yang terdiri dari A. Perencanaan strategis, B. Kontrak kerja, C. Laporan kinerja. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Diperlukan sikap A. Kepemimpinan, B. Transparansi, C. Integritas, D. Tanggung jawab, E. Keadilan, F. Kepercayaan, G. Keseimbangan, H. Kejelasan, dan I. Konsistensi. Yang keempat, framework akuntabilitas. Framework akuntabilitas ini terdiri dari penentuan tujuan dan tanggung jawab. B. Rencana apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. C. Lakukan implementasi monitoring kemajuan. D. Berikan laporan secara lengkap. E. Berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Framework akuntabilitas sendiri merupakan satu kesatuan tahapan pelaksanaan dan tidak boleh dipisahkan. Modul yang ketiga yaitu akuntabilitas dalam konteks yang mempunyai cakupan pertama, transparansi dan akses informasi, di mana transparansi dan akses informasi ini sendiri sesuai dengan keterbukaan informasi publik sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang terdiri dari 7 ayat. Yang kedua, praktek kecurangan dan perilaku korup. Dalam hal ini bisa terjadi karena insentif atau desakan, sikap atau rasionalisasi. Apabila kita ingin mengurangi kecurangan perilaku korup ini, maka ada beberapa faktor yang untuk mengurangi perilaku korup tersebut.
Di antaranya, komitmen dari top manajemen, membangun lingkungan yang kondusif, perekrutan promosi pegawai, pelatihan nilai-nilai organisasi, menciptakan saluran komunikasi yang efektif, dan penegakan kedisiplinan. Cakupan yang ketiga, penggunaan sumber daya milik negara. Setiap PNS harus memastikan bahwa penggunaan diatur sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penggunaan dilakukan secara tanggung jawab dan efisien. Pemeliharaan fasilitas secara benar dan bertanggung jawab. Cakupan yang keempat, yaitu penggunaan data informasi milik negara. Disimpan dan digunakan harus sesuai dengan prinsip sebagai berikut. Relevant information, reliable information, understandable information, comparable information. Dan cakupan yang terakhir, konflik kepentingan yang disebabkan keuangan dan keuangan. Untuk menjadi seorang PNS yang akuntabel, maka diperlukan sikap. Pertama, pengambilan keputusan akuntabel. 2, hindari perilaku yang curang koruptif. 3, perilaku terhadap penggunaan sumber daya alam. 4, perilaku berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah. 5, perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan. Dan keenam, pengambilan keputusan. Untuk pembahasan yang kedua yaitu nasionalisme. Penerapan nilai-nilai nasionalisme diharapkan ASN mampu menerapkan nilai-nilai nasionalisme Pancasila, di mana ASN yang memahami dan memiliki kesadaran mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya. Penerapannya sesuai dengan sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan pererat dan pemersatu bangsa. Di mana di sini ASN yang diharapkan mampu mengaktualisasikan wawasan kebangsaan, jiwa nasionalisme, dan dalam menjalankan profesinya sebagai pelaksana, pelayan publik, dan pererat serta pemersatu bangsa yang berintegritas. Yang terakhir, ASN harus memiliki nasionalisme yang kuat. Caranya dengan mengaktualisasi, memahami, menghayati, dan mampu mengamalkan nilai-nilai penting mengenai nasionalisme Pancasila. Sekian presentasi isi modul akuntabilitas dan nasionalisme.